lagi, Kakang Bayu. Kita hadir di channel bawang merah kita, Taufik Opek, untuk perawatan tanaman bawang merah di usia sekarang 27 hari setelah tanam. Ini bawang merahnya sekarang sudah 27 ya, 27 artinya ini sudah mulai masuk masa awal-awal mau masuk ke generatif. Di tanaman ini sekarang pertumbuhannya seperti ini, usia yang untuk tanaman itu api-api di sawang. Nah, pada saat ini kita melakukan penyemprotan tidak untuk fungisida tetapi untuk nutrisi, untuk pengaplikasian pada saat hari ini akan kita lihat di ember yang kita bawa tadi. Bentar ya. Nah, ini tanaman kita sekarang saat 27 hari umurnya. Nah, yang perlu diantisipasi di usia-usia seperti ini adalah kaitannya dengan cuaca di sini ya. Cuacanya di sini itu sudah mulai hujan dan sudah mulai intens tiap hari. Biasanya sore-sore ataupun malam itu kita harus perhatikan perawatan, khususnya untuk mengantisipasi yang namanya adanya cuaca hujan ini. Biasanya nanti akan mulai kita hati-hati dengan adanya serangan jamur ataupun penyakit yang mana itu mesti akan muncul beriringan dengan adanya curah hujan yang sudah mulai masuk di lahan pertanian kita. Dan nutrisi pun juga harus kita sesuaikan dengan kondisi ini. Artinya apa? Nutrisi yang kita masukkan itu kebanyakan akan lebih ke kandungan non nitrogen, yaitu mulai fosfat, kalium, pupuk makro sekunder seperti kalsium, magnesium, serta unsur mikro. Sehingga pada saat ini untuk mengantisipasi dari adanya kelebihan nitrogen, kita masukkan di usia 27 ini pupuk ini pupuk MKP. Ini pupuk MKP yang mana itu nanti akan berfungsi untuk memperkokoh tanaman dan juga untuk menjelang fase awal generatif ini kita masukkan MKP dengan kandungan fosfat ataupun fosfor yang tinggi dan juga kalium yang lumayan banyak, dimana ini nanti akan menguatkan akar, memperbesar popor dan juga membuat daun lebih kokoh lagi. Dengan pemakaian MKP ini juga akan mengantisipasi dari adanya over nitrogen di tanaman bawang merah kita, karena adanya air hujan ini juga sangat-sangat membantu untuk pasokan unsur nitrogen untuk tanaman. Sehingga wajar kalau yang namanya tanaman ketika musim hujan itu akan subur-subur, dan juga ketika mulai usum teracap, ini ngarani teracap di Jawa, itu awal musim hujan itu adalah masa-masa tepat untuk melakukan penanaman tanaman. Nah, karena unsur nitrogen untuk pertumbuhannya sangat melimpah. Tetapi kalau kita kelebihan tidak kita atur, itu nanti akan menyebabkan sebuah masalah di tanaman seperti tanaman bawang merah saat ini. Dan untuk yang kedua itu kita masukkan magnesium sulfat sebagai penyeimbang. Nah, sehingga tanaman ini tidak hanya subur tetapi juga akan semakin hijau royo-royo dengan pemakaian magnesium ini. Dan adanya sulfat itu akan membantu penyerapan unsur-unsur pupuk yang ada yang kita berikan ataupun pupuk yang diberikan oleh alam lewat air hujan itu. Sulfat ini yang akan membantu penyerapan unsur-unsur itu semua. Dan
untuk masa-masa vegetatif seperti ini usahakan kondisi daun tetap terjaga bagus ya, karena ketika kondisi tanaman itu normal, otomatis nanti pertumbuhan fasenya itu akan berjalan dengan baik. Wayai mecah ya mecah, wayai mentol ya mentol, wayai ngisi ya ngisi. Jadi jagalah daun dari adanya serangan penyakit ataupun hama, dan pupuk nutrisi seperti ini adalah untuk membantu proses yang namanya memenuhi kecukupan nutrisi dari tanaman. Jadi ada dua hal, yang pertama lindungi tanaman dan pasokan makanan. Nah, itu harus seimbang, jangan berlebihan di salah satu sisi, karena itu nanti akan merugikan tanaman kita. Dan untuk aplikasinya MKP nya ini saya kasih 3 sendok sulfur magnesium sulfatnya, ini 2 sendok. Ini akan saya ulang seminggu sekali. Kalau secara umum pemberian nutrisi itu seminggu 2 kali ya, saya 2 kali itu yang rollingan pertamanya ini, rollingan yang kedua nanti biasanya kalsium itu akan selalu rutin untuk cuaca seperti ini. Terus nanti ini akan kita ganti, biasanya MKP itu nanti akan kita ganti dengan KNO. Jadi di masa generatif, awal generatif sampai generatif nanti ini akan kita rolling. Pertama ini MKP, nanti setelah ini KNO akan masuk. Nanti ketika umur berapa itu kita masukkan lagi MKP, masih bisa tergantung dari kondisi tanaman. Nanti kalau sudah fase pengisian umbi, baru kita masukkan kalium dengan dosis yang lebih tinggi, seperti produk-produk SOP kalium sulfat itu nanti akan dimasukkan di paling akhir. Usia berapa bisa kita masukkan MKP bisa masukkan sejak awal umur 15 itu sudah bisa, tergantung kondisi tanaman. Kalau kondisinya kerdil ya tidak usah dimasukkan, tapi kondisinya lumayan subur bisa kita masukkan untuk mengimbangi biar tanaman lebih kokoh, tidak hanya subur. Jadi setelah itu KNO itu bisa kita masukkan habis itu di usia 25an. Sebenarnya seperti ini sudah bisa masih kita masukkan, tetapi kita masukkan MKP di umur 27 ini karena keadaan adanya hujan ini, sehingga untuk mengimbangi adanya pertumbuhan kita masukkan ini dulu, karena di KNO masih ada nitratnya. Dan nanti untuk usia 30an kalau ini sudah stabil, keadaannya sudah bagus, nanti kita masukkan KNO untuk merangsang pertumbuhan dan juga fase awal pembentukan umbi. Krono apa ya, bawang merah lah usia 30 kan modot toh ya kan. Ini seperti ini nunas-nunas ini, karena itu butuh nitrat. Tetapi nitrat di usia seperti itu adalah, kenapa nitrat? Karena nitrat itu ada sebagai salah satu jenis nitrogen yang sangat bagus untuk membantu pertumbuhan di fase generatif, sehingga makanya pupuk seperti KNO itu bisa kita masukkan. Beda dengan amonium. Kalau amonium itu bisa kita masukkan di awal-awal, biasanya seperti pupuk ultradap, itu dia nitrogen untuk masa perkembangan ataupun pertumbuhan. Kalau nitrat untuk masa pertumbuhan daun di masa pembuahan, dan juga kolaborasi dengan kalium itu sangat bagus untuk pertumbuhan di fase generatif seperti itu. Dan nanti SOP nya bisa kita masukkan kalau sudah kondisi tanaman itu siap tenan, wes posisi stabil, tanaman sudah daunnya besar-besar, popornya sudah siap diisi, baru kita masukkan SOP di usia 40 ke atas. Genjot kalau masih kurang bisa kita tambah paklo untuk merangsang pengumbian biar lebih cepat lagi. Itu sangat cocok untuk tanaman bawang merah yang tidak mau mentol karena akibat terlalu subur ataupun juga terlalu kerdil. Kita genjot aja dengan SOP dan paklo itu tadi. Itu dulu Kang Bayu penjelasan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.